Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala nabiyillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. Wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'dah. Pemirsa TV One yang berbahagia, kita kadang suka mendengar doa dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, terutama selama bulan Rajab dan Sya'ban. Beliau senantiasa berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadhana, katanya. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada kami selama di bulan Rajab dan Sya'ban, serta sampaikanlah kepada kami ya Allah agar bisa bertemu kembali di bulan Ramadan. Itu doa yang sangat masyhur yang banyak yang mempraktekannya. Tetapi bagi kita yang terpenting lagi adalah di samping banyak-banyak doa seperti itu juga kita tegakkan kegiatan atau amal ibadah yang semaksimal mungkin. Karena apa? Terutama untuk mengingat kematian. Sebab yang namanya manusia pasti akan mengalami kematian. Siapapun orangnya, baik mati lewat sakit maupun sehat begitu saja, yang jelas kematian adalah urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang yang sakit nggak mati-mati, banyak. Tetapi banyak juga orang yang tidak sakit sama sekali, tiba-tiba ajalnya datang pada saat itu juga. Maka seorang penyair mengatakan, kam min sohihin mata bi ghairi ilalin wa kam min alilin asya minad dakhri. Berapa banyak orang yang sehat meninggal tanpa sakit sama sekali, dan berapa banyak orang yang sakit sekian lama nggak mati-mati, masih hidup terus. Ini berarti kematian adalah hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita tidak boleh minta mati kecuali kalau memang agama atau mungkin harga diri kita diinjak-injak. Maka kita disunahkan minta mati sebagaimana permohonan yang dimintakan oleh Siti Maryam. Karena beliau saat itu dituduh harga dirinya itu rusak, dianggapnya melahirkan Nabi Isa tanpa ada bapaknya. Masyarakat setempat menganggapnya dia adalah berbuat zina. Saking malunya beliau berdoa, ya Allah, kalau seperti ini mendingan mati saja sebelum kejadian seperti ini. Mitu qabla hadza, katanya. Pemirsa TV One yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada salah satu malaikat Allah yang mendatangi seorang nabi. Pada waktu itu Nabi Sulaiman alaihissalam. Semua para nabi yang didatangi oleh para malaikat itu semuanya berbentuk manusia malaikatnya, kecuali datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu ada yang berbentuk aslinya, seperti malaikat Jibril pernah datang ke Rasulullah dalam bentuk yang asli. Tapi yang datang kepada para nabi selain Rasulullah semuanya bentuknya manusia semua. Ini unik. Zaman Nabi Sulaiman ada malaikat yang datang. Saat itu Nabi Sulaiman sedang, kalau bahasa kita mungkin ceramah gitu, yang isi pengajian dengan jamaahnya. Yang datang mereka bukan hanya manusia, tetapi jin, binatang, semua kumpul semua. Saat itu ada seorang yang dipelototin, ditatap tajam sekali oleh malaikat tersebut. Malakul maut, hanya menyerupai manusia. Ini orang melototin terus, menatap dengan tajam, sehingga orang tersebut merasa serba salah dan salah tingkah. Dalam hati dia ngomong, ini orang ngeliatin saya terus, kenapa? Saya salahnya apa? Sudah nunduk begini, ngeliat, masih melotot begitu lagi. Sudah menghadap ke sana, masih melotot begitu lagi terus. Akhirnya orang ini mengadu kepada Nabi Sulaiman, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, saya bingung orang itu ngeliatin saya terus, kenapa ya? Nabi Sulaiman tahu, pemirsa, kalau yang ngeliatin adalah malakul maut. Maka Nabi Sulaiman memberikan jawaban, ya sudah, engkau sekarang saya kirim pakai angin. Karena Nabi Sulaiman bisa menundukkan angin dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dalam sebuah ayat kan ada di sana kan? Bismillahirrahmanirrahim. Wali Sulaiman ar-riha ghuduwuha syahru wa rawahuha syahr. Al-ayah. Ternyata orang tersebut dikirim oleh Nabiullah Sulaiman lewat anginnya yang telah Allah tundukkan tadi sampai ke Aqsal Hindi, sampai ke ujung sana paling jauh. Dan apa yang terjadi di saat orang tersebut sampai kepada Aqsal Hindi tersebut, ada orang yang melototin ketemu di sana lagi. Yang kemarin melototin terus tiba-tiba ketemu di sana lagi. Ternyata itu adalah malakul maut. Maka orang tersebut dicabut nyawanya di lokasi tersebut. Ini hadis. Kemudian malaikat tersebut setelah mencabut nyawa orang tadi menghampiri kembali kepada Nabi Sulaiman. Dan Nabi Sulaiman bertanya, kenapa kau datang lagi ke sini? Ada apa? Malaikat tersebut menjawab, ya Nabi Allah, ajaban. Ya Nabi Allah, saya bingung, heran ini. Ini orang ditentukan dalam takdirnya itu meninggalnya di sana, di Aqsal Hindi. Tapi kenapa kok ada di sini? Ini hadis ini menceritakan tentang takdir ya, tentang ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala dan tentang kematian. Sekali lagi, pemirsa TV One yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kematian adalah sebuah makhluk Allah yang datang tanpa dijanjikan kapan, hanya Allah yang tahu, tidak bisa dimundurkan dan tidak bisa dimajukan. Maka yang terpenting bagi kita juga ini perlu jadikan pelajaran. Karena Rasulullah mengatakan kafa bil mauti wa'idho. Cukup kematian hanya bisa dijadikan pelajaran. Kematian bisa dijadikan untuk pelajaran. Udah, kematian bisa dijadikan pelajaran. Bagaimana pelajarannya? Agar kita itu tatkala mengalami kematian kelak itu dalam kondisi husnul khotimah atau akhirnya baik. Bagaimana caranya? Tergantung amal ibadahnya dari sekarang. Yang ada penjelasan, Rasulullah pernah menyatakan irtaqibu indal mayyit thalathan, katanya. Coba kalian perhatikan tiga hal pada diri jenazah. Pada diri muhtador, ada yang baca muhtador, ada yang baca muhtadir. Perhatikan bisa tiga-tiganya, bisa hanya dua, bisa cuma satu, tergantung amal ibadah. Tatkala kita menyaksikan ada jenazah di hadapan kita, silahkan perhatikan. Apa kata Rasulullah? Satu, in dharifat ainahu, apabila matanya berlinang air mata. Seperti orang menangis. Mungkin kita sering lihat tatkala takziah menyaksikan jenazah begitu dibuka matanya basah, ada air matanya. Paling tidak bi'irkil jabin, pelipisnya berkeringat di sini. Sekitar mata di sini berkeringat. Basah.